memberikan penguatan kepada tataran tatunya gitu. Agama kita di situ lemahnya. Sehingga orang-orang bisa dibayangkan karena tiang juga tidak hanya di Bali, jadi tiang sudah ke berbagai sentuhan Hindu. Desakan internal dan eksternal sangat tinggi. Nah, oleh karena itu kalau tatu kita lemah, itu tadi kita goyah, putih angon. Nah, oleh karena itu solusi tiang adalah seperti itu. Jadi memperkuat ketatuan. Saya biasanya menggunakan karena saya orang sastra, mohon izin dengan itu sulingnya sareng sami yang ring Fakultas Ilmu Daya. Jadi tiang pasti akan menggunakan data sastra sebagai untuk saya bikin. Jadi kalau boleh tiang share niki yang di tiang biasa nih dapin. Nah, niki. Nah, ya sorry kalau kesini dia. Nah, niki. Jadi sebenarnya solusinya apa itu? Kalau saya bilang lo sudah prastis yang herdaya gitu. Jadi sederhana saja yang berpikir. Jadi kalau saya tadi menjawab seolah segala macam persoalan keagamaan kita, saya kan mengkidung aja sembilang benih. Itulah dharma kita yang saya sebut tadi. Jadi mencegahnya dengan bernyanyi juga. Kalau saya kebetulan kemana-mana bertemu dengan umat, ini yang saya bawa. Tadi saya jelaskan. Sekarang mari kita mencoba menjelaskan agama kita, menguatkan tatu kita. Jadi dengan ini. Jadi dengan cara membaca kidung atau membaca dingdung. Jadi dingdung itu ada 5, ding dong deng dong dang. Itu ada 5, ding dong deng dong dang dang dong deng dong ding begitu. Ketika itu diputar dia akan menjadi nyanyian. Jadi, nah di antara 5 nada ini yang pertama lahir adalah ding. Inilah disebut ulu dalam bahasa Bali. Ini terus terbalik ya. Ulu yang lahir paling dulu, kepala. Jadi di dalam lontara Jiprakon itu tutur muni-muni dia berada di daerah selatan. Ini pecahannya ding. Ini simbol sehingga kalau dia paling dulu lahir maka disebut Utpati. Ut muncul, pati paling awal. Dia muncul paling awal. Jadi dalam Trikono Utpati adalah Brahma. Brahma adalah dewa api. Ini yang saya sebutkan tadi terus terbalik api Dharmaning Puripa. Ini banyak hal. Mengapa dia warna merah? Itulah tadi saya katakan. Pertama dia ini mendekati kalau dalam teori ini apa biologi ya. Begitu telur, ane, makanya ane Brahma ya telur, ane. Jadi telur itu kan merah warna. Sel telur manusia itu merah warnanya. Dan itu lambang perdana. Jadi orang subur, kalau perempuan itu subur ya karena merah setiap bulan. Itu dan ulu ini muncul paling awal. Jadi kalau kita lahir kepala lah yang paling dulu lahir gitu. Jadi ini makanya dia disebut ulu. Ini. Jadi simul utpati jadi Brahma. Jadi ini kemudian dari Brahma ditempatkan di arah Daksina, di arah selatan. Karena itulah Daksina kita unsur-unsurnya semua yang bundar-bundar itu. Bisbolong, pangit, talu, nyong, segala macam di bibit. Nikilah pertama. Tadi yang saya katakan, ini tradisi Nusantara. Api Dharmaning Puripan di Rigveda, ya, Agni, Brohita. Rigveda mulai dengan Agni, kita di Nusantara mulai dengan api. Nah setelah ini mulai perdana dari dapur perdana tuang api ini gitu ya pulang cukuti. Jadi tuh dari din ke dung itu suku kaki. Ketika kepala sampai kaki lahir dan napak di dunia ini itu disebut stiti. Jadi di stiti inilah namanya hidup suku. Niki perdana, niki purusa, Wisnu atau air. Mengapa merah sedangkan merah kesuburan, hidup itu Wisnu itu bukan kita itu ya namanya kegelapan. Ya kita mungkin logikanya begini. Kenapa dibilang hidup ini gelap? Ya saya katakan gelap, walaupun kita selalu membuka mata di siang hari sekalipun, tetapi sejatinya kita gelap. Saya sering berselorah mengatakan, kalau saya bertanya walaupun saya di suara seorang profesor katakan tadi jabatan tertinggi ya memang di akademik segala macam itu. Tapi ketika saya ditanya berapa jumlah bulu mata saya, mampu saya nggak bisa jawab. Nah inilah katakanlah yang ada di depan mata saya yang selalu saya lihat, saya buka mata saya itulah ciri saya awidya.
maka hidup itu awidya, kepentingan awidya. Supaya kita karena kita kepentingan inilah awidya, makanya kita lari ke sini, ke barat. Jadi dari barat kau tangan kanan ini taleng. Jadi ding dung deng. Di deng tangan kanan ialah kebenaran. Mangdo irago unengan dan patut karena irago awidya. Ngerarah kepatutan mencari kebenaran. Kita hidup di sini. Cenane benar. Mungkin iki webinar tapi itu tujuan. Ngerarah seneng master patut. Cenane benar ne tuwot. Apa sang pengontrol ini ne cenekal patut tuwot gitu. Nika mungkin terah dikit tangan kanan kita deng. Ya. Niki simbol tangan kanan ya, timbul kebenaran. Kita mencari kebenaran di mana? Kita mencari kebenaran di sinilah kita mencari kebenaran. Di cecak niki, cecak lambang Saraswati. Ya, ilmu, pengetahuan, teknologi dan seni. Dewanya namanya Iswara, guru yang agung yang memegang ilmu, pengetahuan, teknologi itu adalah sang guru. Warna pengetahuan itu putih. Kan ilmu itu putih warnanya. Teori tabula rasa mengatakan begitu, tapi raga zaman pes bolong 4 bonglah itu teori kita. Ilmu ini sampun memang putih warganya, meraga putih. Di sinilah guru, ini yang saya katakan tadi, apa itu ektek pengetahuan yang sumber kebenaran. Sumber kebenaran, sumber namanya purwa, wit, asal. Di sinilah sebabnya kemulan kita berada di timur menghadap ke barat. Tadi saya tanya. Inilah sumbernya, sehingga orang Bali, orang Hindu Nusantara mencari kebenaran itu dari barat ke timur. Kenapa? Bisa dijawab lagi lebih jelas nanti lewat pengerainan. Kenapa? Karena kalau lihat hari, timur itu Radite, Radite itu artinya Raditya. Raditya ini kepatuh ring Surya, ring dijema Surya, ring dijema Siwa, patah artinya. Jadi Siwa lagi, Siwa guru. Ya beliau pemegang kebenaran. Kalian diragu ngeliat paling di Surya nih pasti kita pertanyaannya. Kalau Tom Samcong marah dari barat, dari timur ke barat mencari kitab suci. Kenapa? Karena di kiri Raditya, Radite kangen tahu Buddha. Ngebusana kuning itu. Nah kan jadi kita dari sini. Niki kalau kangen Siwa, kau pasti Buddha. Karena agama kita tadi sudah dijelaskan dari si Agung bahwa agama kita agama Siwa Buddha, agama kangen kau. Tidak lepas. Jadi kalau dulu di Jawa kangen beda dengan kau, Siwa beda dengan Buddha, Bino ikut. Tapi di Bali Siwa Buddha dia tunggal. Jadi kita menjadi dipasangkan dia yang bertentangan tadi sehingga dia menjadi jelas. Di sini sumber semuanya. Jadi kita bisa banyak hal yang kita jelaskan melalui kearifan kita. Setelah kita ketemu yang sama patut nih dari ilmu kebenaran, baru kita kembali ke perlina kedong nol ini titik. Nah kali ini meraga Siwa ngampur di tiang ratu sulingnya pinawak matur sisip di tiang. Kewenangan Siwa napi amuput amrelina. Jadi sama dengan tanah titik selesai pemukul pemutus. Saya makan nasi titik kalimat itu selesai. Begitulah kegelaran Siwa memberikan pemutus. Ini masih banyak hal yang bisa kita bahas dari sini karena keterbatasan waktu. Inilah salah satu contoh kearifan yang saya katakan tadi, kearifan Hindu Nusantara. Sehingga kalau kita mencegahnya seperti inilah cara kita memberikan penanganan. Apapun dari agama kita ya di tataran acara, di tataran susila, di tataran tatwa, kita bisa jelaskan mengapanya itu. Oleh karena ketika masyarakat kita, umat kita sudah mengetahui mengapa tadi yang menjadi permasalahan besar, tentu ya saya yakin semeton kita akan kembali lagi Bali, wali, mewali tadi. Jadi inilah yang katakan tadi yang perlu kita cermati bersama. Apakah sekarang keberadaan Bhagavad Gita kalau teori sastra tidak bagian karena tidak orang sastra, ada namanya teori resepsi. Suatu teks itu bisa diresepsi oleh setiap generasi di setiap periode. Jadi karena Bhagavad Gita sebagai teks, maka dia bisa diresepsi oleh setiap generasi di setiap zaman, ya, di setiap periode sesuai dengan kepentingannya. Kalau misalnya dari Bhagavad Gita yang diterjemahkan oleh Prabhupada misalnya, ya sesuai dengan kepentingannya dia, ya monggo silakan untuk dia saja. Tetapi kita juga berhak melakukan resepsi tadi sesuai dengan tadi kita katakan
desa Kalapan dan seterusnya, karena Hindu sendiri membuka ruang seperti ini. Ikut dari teori sastra. Tapi kita sudah punya yang titiang upamine gitu ya. Kalau saya melihat Bhagavad Gita itu adalah karena dari ini bahwa sastra ini ke transformasi dari tatu agama Hindu akan ditransformasikan ke dalam satu tadi. Patut sekali penggunikan hidup prano itu. Nah, terwenten bertaruh Krishna, wenten bertaruh ring kedoge. Nah, nike sampun karena dia menjadi satu. Jadi kalau saya mengembalikan apa sih Bhagavad Gita tatuannya? Dialog antara budi, idap dengan mana. Dialog antara idap dengan mana itulah Bhagavad Gita. Ketika idap kita ya berdialog dengan mana kita, itu dalam bentuk nyanyian yang sangat indah. Kenapa? Karena mana itu dia rajaning indria, dia akan sangat goyah, dia sangat liar, sehingga disinilah peran dari idap itu, Krishna itu mengendalikan Arjuna. Saya hanya meresepsi bahwa kita seperti itu, cara saya. Jadi tidak saya menganggap sebagai dewa segala apapun. Cara saya mengembalikan ke dalam diri saya bahwa yang namanya Krishna itu adalah idap saya. Yang namanya Arjuna itu adalah pikiran saya. Yang namanya Bima itulah bayu saya. Yang namanya Dharma Wangsa itulah Atmar jiwa saya, jiwatman ditya. Yang namanya Draupadi itulah Pancakusamayan ditya. Jadi saya sudah selesai yang namanya Nakula Sadewa ini kenapa? Ya kalau Nakula ya kebagusan ditya, Sadewa ya daya ingat ditya. Semua yang terjemahkan seperti ini kenapa? Karena itu adalah sebuah teks sastra. Simbolik, bahasa kulit. Jadi secara teori sastra tidak saya disalahkan karena tadi ada teori resepsi namanya. Jadi seperti itu sehingga tidak. Nah jadi itu yang dapat saya temukan tindakan mencegahnya caranya satu, penguatan di dalam tataran tatu. Karena ini kunci kelemahan kita. Seperti saya katakan tadi, nih menjawab yang seperti ini. Nah mau jelaskan apa saja akan bisa dengan ini. Ini saya sudah katakan tadi. Sang bang tang ang ing nang mang sing wang ya semua ada di sini. Kalau Bapak Ibu mau jelaskan semua ya, Radite, agama kita Radite sama dengan Siwa, Buddha, makanya agama raga Siwa, Buddha, Somo sama dengan Buddha, Aniscara sama dengan Siwa, Kaja keluar Siwa, Buddha. Nah, sekarang kalau kita mau menjelaskan, jadi ada 3 tataran di sini yang menjadi suplementasi dasar teologi kita, ngampur ratu sulingnya yang macul sisip, kudu nilai yang persangga ngampur pisan. Uniki wenten antara mistik, magis, dan agama. Menunggal Riki. Mistik permainan angka dan aksara. Kita mengenal angka, urip, kita mengenal aksara, wijaksana. Magis kita percaya dengan tadi apakah kemuliaan bulan akhir atau budaya dan seterusnya. Kemudian kita harus nyegara gunung segala macam dan di dalam agama. Jadi percaya ring hidup. Ini semua kalau kita lihat mengapa kita harus nyegara gunung, kita bisa jelaskan dari sini. Dan ilmiah sekali. Jadi kita bisa jelaskan kemudian ini apa ini. Jadi karena ini saya diamat sedikit ya. Kalau itu misalnya kenapa uripnya 5 dan 7, kalau 5 kali 7 sama dengan 35, nika mas bulan, deprano sampun mepica bos bau 5 kali 7 bulan Bali. Nika meraga Buddha 4 kali 9 sama dengan 36, nika mas siwa guru. Jadi nika swasta siwa guru kenapa? Karena di tataran 12 windu saat siwa, nika di tataran 12 penyempurnaan antara perubahan transformasi dari pirata menjadi pitara di 12. Nah, kan maka perlu ragu ngororasin di sini kita melakukan segara giri nyegara gunung menuju 4 kali 9 namanya siwa guru. Kemudian naik R3 kita ke sini ke Rongklu gitu. 12 kali 3 menjadi 36. Nika siwa guru atau kemulaan kita atau kita sebut dengan kalau dalam tataran siwa sada siwa. Tetapi para siwanya apa? Kalau mau turun kembali lagi ke Punarbawa kalau di dalam serada. Kalau mau moksa kita kalikan 336 menjadilah dia 108. Nah ketika 08 ya di situ ada nirbana siwa kasengge. Itulah kita. Jadi baru kita moksa. Jadi apapun kita bisa jelaskan dengan konsep ini ya, langit dengan bumi, kemudian gunung dengan laut dan seterusnya, kemulan dengan taksu, makanya kemulan dangin taksu nih ke kajak keluar posisinya karena agak mencerminkan segala gunung simbol kegeginan memertanin jagat, jadi jagat itu.
Nah, itu dia agama kita. Jadi apapun yang kita bisa menjelaskan di agama kita, kita sambil bisa belajar sambil menggening sambil belajar. Itu kalau saya, ya dong ya. Sehingga menjawab pertanyaan tadi dari teman, bagaimana mencegahnya? Ngiring belajar sambil menggening sambil belajar. Nggak usah berpikir berat-berat. Kita di yang niki ngomong ya, aksal ya. Oke, sebetulnya Prof, sangat-sangat mantap pencerahannya. Jadi niki mungkin untuk bekal kita, terutama saya juga yang masih baru belajar. Nah niki selanjutnya yang ada pertanyaan niki wonten semeton yang pertanyaan niki ide pelingsir atuh niki pertanyaan dari umat niki ada sekarang ini ajaran agama Hindu sangat-sangat kurang diajarkan di sekolah. Nah diusulkan agar MDA memperbanyak istilahnya mungkin pendirian peseraman-peseraman, dan juga kalau bisa setiap purnama ataupun film itu ada damo wacana dari ide Pande, ide Resi, ide Pandi Dempu atau siapa ide Sulingge saniwikan. Nah saya di sini mereka justru mengusulkan agar MDA menerbitkan edaran kepada semua desa adat, karena gimana pun saat ini di Bali yang masih didengar oleh umat ini adalah majelis desa adat dan desa adat yang ada di seluruh Bali. Nah mungkin karena PID ini mungkin kurang untuk sementara kurang dapat suara nih. Nah mungkin yang ulas pengediknya saking ratu nih dari sana tuh. Ya Ratu Raris. Nggih, semua niki indek bahwa pemahaman ini ratu urut saja dari baik dari ide Resi Agung sampai kelemahan kita memang pemahaman takwa agama ya. Ajaran-ajaran Hindu itu tidak mengakar semuanya ya. Namun demikian ya, bahwa ajaran atau katakanlah slogan muleketo atau gugontuon itu juga benar ya, karena agama pada akhirnya juga adalah muleketo. Pada akhirnya juga jawabannya adalah muleketo. Bagaimanapun kita menjelaskan, kita bisa didekati dengan ilmu pengetahuan, kita bisa ilmiahkan, kita bisa filsafatkan, tetapi akhirnya akan mentok bahwa terakhir kita tidak akan bisa jawab. Akhirnya muleketo ya, bugon tuon. Artinya misalnya ya, mengapa matahari muncul dari timur? Ya muleketo. Mengapa ada planet-planet seperti ini? Ya muleketo. Sama dengan mengapa ada Tuhan? Ya muleketo. Ya menciptakan dirinya sendiri, ya muleketo. Nah, seperti itu. Nah, ini oleh karena itu maka pertanyaannya juga ya, apakah semua umat harus paham benar dengan tatwa? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Sehingga jangan sampai kemudian itu mengkambing hitamkan. Ya, orang-orang yang tidak paham tatwa kemudian seolah-olah keagamaannya itu rendah. Ya, Ratu bisa sampaikan, saya bisa sampaikan di sini misalnya contoh. Ide ini yang wafat tahun 85 pada saat usia 95. Itu beliau tidak ngerti sastra sama sekali. Ya, tetapi Serati Banten ya. Tetapi perilaku beliau itu sehari-harinya luar biasa, tulus, ikhlas, membantan tiap hari. Kalau ditanya ceritai Parisude, Sania Acintia, Nirguna Brahma, Satguna Brahma, Moksartam Jagat Dite, Catur Purusa, itu beliau tidak ngerti. Tetapi perilaku beliau, upacara lah dilakukan. Kemudian susila beliau, kejujurannya,
tidak pernah berbohong, tidak pernah menipu, selalu ingin menolong, selalu ingin berdada punya. Ini ajaran yang begitu didapat dari leluhur-leluhur beliau, dari penglisir-penglisir beliau, Gugon Tuon, dari wayang-wayang kah dengan nonton, dari ajar kah, begitu. Nah lalu pertanyaannya, mana kualitas lebih tinggi keagamaan beliau itu daripada Penglisir Agung ini? Penglisir Agung akan bisa menjawab dengan jelas bahwa yang lebih berkualitas adalah ide inian yang Serat di Banten, Puri Kelungkung waktu itu. Serat di Banten. Kalau sastra, kalau ini pasti kalah dengan ide Penglisir. Tetapi perilaku beliau jauh lebih sempurna, hampir sempurna sebagai manusia. Begitu perilaku beliau, nggak pernah berbohong, nggak pernah menipu, bercurang begini-begini tanpa pamrih. Nah ini, oleh karena itulah tidak semua orang harus paham Tatwa. Misalnya katakanlah dia akademisi kah, intelektual, tetapi dia sibuk sekali dengan waktunya sedikit. Dia perlu tahu Tatwa, tetapi mungkin yang umum-umum saja. Ya, kemudian ada orang yang petani-petani, buruh-buruh itu nggak mungkin tahu Tatwa. Tetapi di situ loh Gugon Tuon. Yang penting di sinilah keyakinan, seradenya kita ajarkan seradenya itu. Seradenya itu Gugon Tuon dan Muleketo itu juga benar. Lalu siapa yang harus paham Tatwa? Ya, para cendekiawan, para anak-anak muda sekarang semuanya sudah pada melek sastra, melek ilmu pengetahuan, paling tidak secara umum mesti paham Tatwanya. Upedese misalnya, yang seperti itu, sakahyangan apa, dangkahyangan apa, puruswagina apa, kemudian ya sakerti apa, seperti itu misalnya, trikaya parisuda itu apa, catur purusa itu apa, wasudewa berhubungan apa, seperti itu. Tetapi tidak terlalu menukik, bisa silakan. Nah kemudian yang mendalami benar-benar mendalami Widi Tatwa, Atma Tatwa, ya warige, pendewasan, ya dan segala macam. Rubine itu para sulingge, itu guru-guru, dosen-dosen agama, itu tokoh-tokoh agama. Ya, tokoh-tokoh agama pun belum tentu bisa semua, karena di Hindu ini memang cakepannya luar biasa. Ada Caturweda, ada Weda Semeti, ya, ada Purana 18, Itihasa, lontar-lontar yang begitu banyak, tidak mungkin dikuasai semuanya oleh kebanyakan orang. Nah, oleh karena itulah misalnya, yang kedua lagi, apakah kemudian semua umat harus tahu, mengerti soal Banten? Menjadi serati semua? Tidak. Tidak perlu mengerti semua, tapi secara umum kalau cendekiawan, kalau dia tahu sastra, tahu membaca, menulis dengan bagus, secara umum aja tahu, oh kalau Pejati begini, oh kalau Kuangen fungsinya begini aja, oh Caru semuanya begini, ya, oh kalau Tetang Saran begini, oh Catur badannya begini misalnya. Tidak perlu sebenarnya mendetail saja, oh ini apanya, ini porosan begini, tidak perlu begitu. Yang perlu tahu itu memang sekarang serati ini semuanya pada harus memang sudah bisa sastra. Sulinge-sulinge, para tapi ini mesti tahu. Tokoh-tokoh agama, para dosen mesti tahu. Tapi para kebanyakan umat tidak perlu harus tahu begitu. Nah ini supaya jangan lalu kemudian membuat kemudian orang putus asa mau umat kita. Oh tidak tahu, kalau tidak tahu percuma kita beragama Hindu. Lah siapa yang semua agama juga yang lebih sederhananya aja kitab sucinya itu tidak paham itu semua umatnya. Tapi yang penting adalah keyakinannya ditanamkan, seradenya ditanamkan. Ya pokoknya saya sangat yakin kepada itu Sang Hyang Widi. Jadi yang simpel-simpel saja diinformasikan. Dan yang berikutnya lah, mengapa tidak harus tahu Bantenan? Karena empu lutuk, empu
Maharsi makan deh sampai ide pedana sakti mau rau Maharsi Empu Kuturan pada saat menciptakan Banten itu sudah berisi Pasupati, sudah berisi komunikasi kepada Ida Sang Hyang Widi. Inggih Ratu Betara. Yen sampun wenten pajak Ratu Permas Ratu Betara. Puniki makte puniki pejati puniki tetujonnya sampun mujatian. Mana ipune jaga tangkil mriki. Orang itu tidak ngerti apa arti pejati, tapi di situ sudah disupat. Nah, di sini oleh karena itu maka mula keto dan gugon tuan juga itu benar. Tetapi kita memang untuk para cendekiawan, para generasi muda ini perlu untuk memahami tato sebisa-bisanya. Ya kalau misalnya orang pejabat-pejabat begitu yang sibuk tidak mungkin akan mengetahui tato agama. Kemudian, wah beragamanya jelek, tidak. Akhirnya ujung-ujungnya ada Trikaya Parisudanya bagaimana, tatuang aslinya bagaimana, perilakunya bagaimana, disitulah kolagam. Kemudian yakin kepada Ida Sang Hyang Widiwasa, Ista Dewata Sami, Betara Kawitan Sami, kemudian yakin kepada Sang Panca Mahabuddha, itu Hindu Dresta Bali dan itu Hindu Nusantara. Yang berikutnya saya jawab adalah bagaimana keberagaman di Hindu Nusantara ini, ya. Yang berbeda adalah tradisinya. Seradanya tidak berbeda antara Kaharingan, antara Tengger, Jawa, Sunawiwitan, Bali, Toraja. Karena memang dalam sejarahnya mulai Kutai, Sriwijaya, Majapahit sampai dengan Kerajaan Gegel itu mempunyai benang merah. Di situ perkembangan kemudian akhirnya di masa Muan Tiga, kemudian Maharsi Empu Kuturan. Hindu Bali dasarnya adalah Siwa Siddhanta, Siwa Buddha, Siwa Siddhanta. Begitu. Ini yang dan serada Hindu Nusantara itu tidak beda, tradisinya beda. Tetapi kalau Hindu yang dari luar, asing, yang sekarang mau muncul lagi, walaupun Hindu di Bali juga dari India, Hindu Nusantara juga dari India tadi, tetapi sudah berakulturasi dengan tradisi budaya semuanya. Nah, kemudian menjadi Hindu yang berbeda dengan India. Lalu kemudian apalagi kemudian ada kelompok-kelompok yang apakah benar Hindu, apakah mengaku Hindu, itu sangat berbeda. Ya itu di situ kita harus hati-hati. Tetapi Ratu sampaikan di sini bahwa kita menolak bukan karena perbedaannya, tetapi karena memang agresivitasnya yang menyebarkan, apalagi kemudian sama mendiskreditkan. Ini coba kalau misalnya berani dulu di Bali ini orang India banyak, ya orang asing juga banyak. Kalau melaksanakan sendiri-sendiri, ya untuk dirinya tidak menyebarkan, apalagi tidak artinya saling menghormati lah, misalnya dihormati, tidak menjelek-jelekkan, tidak menyebarkan secara masif, saya kira tidak masalah. Karena menyebarkan secara masif kemudian bermaksud kepada akhirnya ingin mengganti Hindu Bali, ya mengganti Dresta Bali, bahkan mengganti Hindu Nusantara, Dresta Nusantara Hindu Dharma ini menjadi paham mereka. Nah ini yang salah besar, ya. Oleh karena itulah maka memang Majelis Desa Adat bersama Gubernur Bali sekarang sudah tentu juga bersama Parisade Hindu Dharma Provinsi Bali, ya ini sekarang sudah mulai bangkit lagi untuk bagaimana untuk memperbanyak nanti pasraman-pasraman. Tetapi dengan BKK Desa Adat ini yang sudah berjalan sebenarnya sudah sejak 15 tahun yang lalu, bahwa sudah ada alokasi untuk pasraman, tetapi pasramannya memang tidak mendirikan asram-asram itu, tetapi pasraman untuk misalnya untuk bisa 2 minggu, 1 bulan di setiap desa adat, selalu pada saat hari-hari libur itu ada pasramannya. Nah itu, tetapi pas asram-asram nanti, asram-asram yang memang Hindu Bali, Hindu Dresta Bali, saya sangat setuju. Ya, mudah-mudahan nanti bersama Pak Gubernur
bersama PHDI Bali dan tokoh-tokoh kita satu bahasa. Memang pasraman Hindu Bali ini memang perlu dibangun, ya. Jangan sampai kemudian ada asram-asram yang bukan Dresta Bali yang malah ingin menyebarkan nilai-nilai agama mereka yang sangat berbeda itu, kemudian akhirnya yang ingin mengganti Hindu Bali. Nah, jadi apa yang disampaikan tadi bahwa MDA mesti begini, iya benar sekali. Nah, mulai kita berbenah. Sayang sekali Majelis Desa Adat ini belum 2 tahun, baru 1 tahun lebih begitu, langsung sudah didera oleh pandemi. Pandemi ini yang sangat menghambat kita, itu yang pertama. Tidak pernah bisa, akhirnya selalu daring, Zoom meeting, tidak pernah kemudian bisa langsung. Dan kita juga disibukkan untuk mengendalikan pandemi ini, sibuk sekali. Kemudian yang kedua juga sangat disibukkan kemudian pada saat ini, ya kita baru bangkit, kemudian baru terengah bahwa ini agama Hindu Bali, Hindu Dresta Bali, Hindu Nusantara bahkan, kemudian budaya Bali, adat Bali, ini mau diganti, mau diubah, bahkan mau dilenyapkan. Sehingga Bali ini bagaimana? Nah, akhirnya kita sibuk di situ. Di sibuk itu kemudian bagaimana kita mempertahankan, melestarikan agama Dresta Bali kita, dan juga bagaimana seperti Desi Agung tadi memurnikan kembali. Jangan sampai kemudian dicampur aduk Hindu Dresta Bali ini dengan ajaran-ajaran yang sangat berbeda itu yang tujuannya menyusup-nyusup itu, ya, untuk kemudian merongrong dari dalam. Nah, itulah yang bisa sampaikan bahwa jangan sampai kemudian ribet ini upacara, karena merasa tidak bisa lalu ribet seolah-olah kemudian tidak ada gunanya beragama kalau tidak bisa membuat Banten. Oh tidak, ya tidak. Para dosen itu yang bukan dosen agama misalnya itu yang sibuk pengajar itu belum tentu bisa bikin Banten. Bisa menyuruhkan orang lain, ya bisa itu, kenapa tidak? Ya seperti itu. Jadi tidak harus bisa semuanya, juga tidak harus paham semua tato agama, tetapi sebaiknya paham lebih bagus, ya. Semakin banyak kita tahu tato agama, susilanya, upacaranya, apalagi warikanya, pendewasaannya, segala macam itu, ya itu semakin bagus. Tetapi tidak harus, yang harus adalah bahwa keyakinan Pancasrada kita itu memang yakin kepada ide Sang Hyang Widiwasa, Iste Dewata Sami, Betara Kawitan Sami, Sang Panca Maha Buddha, yakin dengan wariga pendewasaan kita. Seperti itu hidup Dresta Bali. Lalu yakin dengan pelingih-pelingih, yakin dengan pura-pura istana ide Sang Hyang Widiwasa, kesucian-kesucian pura itu. Lalu kalau kita jawab orang-orang yang tidak berpendidikan, misalnya buruh kah, tani kah, tukang suwun kah itu, nah, pasti jawabannya nak sampun yang mulai gitu, nak sampun nika tamen dia, itu benar, tidak salah, karena mereka itu memang ya bukan intelektual yang mempunyai kewajiban untuk memahami mendetail itu. Yang punya kewajiban adalah kita tokoh-tokoh agama, dosen-dosen di Unhika, di Universitas Gusti Ngurah Sugri Nasional Hindu Nasional Negeri itu misalnya, para profesor-profesor yang memang agama seperti Pak Nyoman Suarke yang luar biasa, sulingih para kapini, ya itu yang memang harus segitu. Oleh karena itu mengetahui tato ini bagus sekali, sangat bagus, tetapi untuk yang gukontuan dan mulek itu, ya makanya ada warih mulek itu juga itulah ciri beragama sebenarnya. Tidak saja Hindu Bali, Hindu Dresta Bali aja mulai gitu. Ya umat-umat yang lain, Ratu Ketua Umum Asosiasi Kaum Indonesia, umat-umat lain juga tidak terlalu paham dengan kitab sucinya semuanya, semua umatnya. Tetapi dia yakin dengan Tuhannya, dia yakin dengan masjidnya kah, gerejanya kah. Sudah. Pada saat ada jenjang-jenjang,
Oleh karena itu di Bali ini kita kenal juga dengan dasar itu ada Aywe Were. Bahkan ada ya anak-anak sampai di mana saja harus diberi pengetahuan. Kemudian orang-orang biasa, jangan dulu mengambil itu sastra wayah-wayah sapunang malu gitu misalnya kan sangbang tang angin namang sing wahyang tuh nanti dulu gitu misalnya seperti itu. Nah oleh karena itu maka ayo were jangan ambil itu, mari berjenjang. Nah, ini kira-kira jadi pertanyaan tadi bahwa majelis desa adat sangat perlu untuk bagaimana mengantisipasi ini, bagaimana menyebarkan tatwo-tatwo agar anak-anak muda kita khususnya tahan, paham dengan yakin dengan seradanya, kemudian mereka itu supaya juga bisa memelihara, mempertahankan, memelaharkan dan memurnikan namanya. Nah, ini yang penting memang karena mengapa harapan kita anak-anak muda kita pengetahuannya sekarang bagus-bagus, soal gadget ini, soal HP ini lebih hebat daripada kita, ya soal teknologi lebih hebat dari kita, dan kita memang bisa berharap kepada anak-anak muda kita nanti anak-anak muda rata-rata akan mengerti tatwa-tatwa agama kita. Tetapi dengan catatan adalah mari catur puru searte ini kita terapkan. Arta dana itu harus ada untuk bagaimana kemudian apakah Pemda Bali, apakah kemudian kita semuanya bisa dibangkitkan untuk mendana punya sehingga kita bisa mendirikan asram Hindu Dresta Bali ini sebanyak-banyaknya. Dan itulah sebenarnya jawaban bagaimana kita bisa melestarikan, menjaga agar Hindu Bali, budaya Bali, adat Bali, krama Bali, dan krama Nusantara ini tetap hidup di bumi Indonesia dan tetap menjadi tuan di Indonesia khususnya di Bali. Nah, saya kira Ratu begitu saja dari Ratu ya, Bro Uswene, semoga bermanfaat. Tadi Pak Nyoman Suwarke sudah luar biasa banyak ya, Ratu kepada pragmatis saja, kepada langsung kepada masalah-masalah dan menjawab dengan berakasan begitu. Ini sukses banget. Nggih, suksema Ratu. Niki mungkin niki yang jadi nunas niki salah satu niki